Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Yes, haleluya. Puji syukur kita boleh bertemu lagi pada pagi hari ini. Adik-adik masih tetap semangat, harus selalu semangat ya. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan Dia panggil nama saya. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita berdoa. Semuanya sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Berkati adik-adik kami di rumah dan berkati juga kami kakak-kakak pembimbing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, masih tetap berdiri. Kita masih menyanyi, memuji Tuhan dengan menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi satu kali lagi, baca kitab suci, doa Tuhan. Baca
Ya, baiklah anak-anak kekasih Tuhan, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu karena kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah mulai menyertai kami sepanjang seminggu yang telah berlalu. Dan saat ini Tuhan, anak-anak Tuhan sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karuniakan hikmat kepada anak-anak Tuhan sehingga boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Berkati juga ibu guru yang akan menyampaikan firman. Karuniakan hikmat sehingga boleh menyampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak kekasih Tuhan, firman yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai ayat 15. Firman Tuhan di bawah perikop dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah anak-anak Tuhan yang masih mau dan rindu membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini yaitu benar dan hoax. Ya, adik-adik, siapa yang sudah pernah dengar kata hoax atau sering mengucapkan kata hoax? Ya, sudah pasti seringnya dengar dari televisi, dari Facebook, dari WhatsApp, dari TikTok dan lain sebagainya. Tetapi apakah adik-adik mengerti apa arti kata hoax? Ya, jadi hoax itu adalah informasi palsu atau berita palsu yang tersebar. Ya, jadi hoax itu belum tentu benar. Berita bohong. Ya, contohnya si A ini mengatakan bahwa si B terkena COVID, padahal si B ini belum tentu terkena COVID. Ya, bisa saja si B ini hanya terkena flu biasa. Lalu si A ini ke si C dan ke si D mengatakan bahwa si B terkena COVID. Ya, otomatis si B ini menjadi sangat sedih dan kecewa, bahkan membuat juga keluarganya menjadi sedih. Ya, jadi adik-adik, berhati-hatilah dalam menerima atau menyampaikan informasi. Ya, seperti yang dilakukan Mahkamah Agama pada zaman itu. Ya, jadi mahkamah dan pemimpin-pemimpin agama itu menyebarkan berita hoax atau berita palsu. Ya, jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu terjadi kehebohan di Yerusalem karena ada berita tentang pencurian mayat Yesus yang disalib beberapa hari lalu.
Jadi ya di sepanjang Yerusalem itu, di sana sini orang membicarakan bahwa mayat Yesus yang disalib dan dikubur telah dicuri. Ya, siapa kira-kira yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Ya, jadi Mahkamah Agama mengatakan bahwa yang mencuri mayat Tuhan Yesus adalah murid-muridnya. Ya, jadi pada waktu malam murid-murid mencuri mayat Tuhan Yesus supaya orang-orang Yahudi, orang-orang di Yerusalem pada waktu itu percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Padahal yang kita tahu dan kita imani bahwa benar Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan itulah yang terjadi sesuai dengan rencana Mahkamah Agama bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri oleh murid-murid supaya orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Padahal berita itu adalah berita palsu atau hoax. Yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, para mahkamah agama itu mereka telah menyuap para penjaga kubur Yesus dengan cara memberi sejumlah uang. Ya, jadi penjaga kubur itu dikasih uang. Wah, kira-kira adik-adik kalau dikasih uang, apakah mau berbohong juga? Ya, tentu tidak ya, karena perbuatan bohong itu adalah perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Mahkamah Agama itu memberikan atau menyuap para serdadu atau para penjaga kubur itu agar menyebarkan berita bohong atau hoax tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi sangat geram karena mereka sendiri telah melihat Yesus bangkit, karena Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid pada waktu itu, pada waktu dia bangkit. Ya, tetapi kita tahu bahwa itu adalah tantangan untuk murid-murid. Jadi banyak orang yang menjadi tidak percaya mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah adik-adik di rumah percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Ya, tentunya kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen sekarang ini. Ya, yang menjadi tantangan orang Kristen dan anak-anak Tuhan pada zaman ini adalah karena banyaknya orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Bahkan banyak yang membuat berita-berita yang semakin banyak orang yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai saksi-saksi iman dan anak-anak Tuhan Yesus harus berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga yang kita peringati sebagai Hari Paskah. Ya, adik-adik, demikianlah perenungan firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sekaligus merespon firman yang telah kita dengarkan. Kita angkat pujian Bapa ku datang padamu. Dari
melalui doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selalu ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami sampai pada saat ini. Dan biarlah apa yang telah kami baca, kami dengarkan, boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, bahkan bisa kami praktekkan dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan, Tuhan berkati mereka, karuniakan hikmat, bijaksana, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka boleh menuntut ilmu dengan penuh sabar. Sekalipun Tuhan, saat ini anak-anak Tuhan masih belajar dari rumah, namun kami yang yakin dan percaya bahwa masa depan yang terindah Tuhan sediakan buat anak-anak Tuhan, yang dalam pertumbuhan juga diberkati oleh Tuhan, bertumbuh sehat, penuh selamat, dan kelak boleh menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan lawat mereka, Tuhan pulihkan keadaan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia sepanjang minggu yang telah berlalu. Tuhan berkati sukacita anak-anak Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa umur panjang mutlak anugerah dari Tuhan, dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan berkati orang tua dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan topang, berikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kami, mampukan mereka mengangkat tugas pekerjaan di dalam takut akan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan mengalir dalam keluarga anak-anak Tuhan. Berkati juga orang tua kami jika ada yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan pulihkan keadaan orang tua anak-anak Tuhan. Yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Yang sedang lalai, Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga di waktu-waktu yang akan datang anak-anak Tuhan boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana sehingga boleh memerintah bangsa dan negara kami di dalam takut akan Tuhan. Bangsa dan negara kami karuniakan damai sejahtera-Mu, Kota Makassar. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang telah anak-anak Tuhan berikan, berkati sehingga boleh dipakai dan dikelola dalam membesarkan dan memuji nama Tuhan. Yang masih sisa pada kami Tuhan, berkati kami sehingga boleh kami pakai dengan baik, dan biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya.
rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.